perkenalkan, nama saya Devita Aulia Putri dengan NIM akhir 13. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan modul 7 yaitu tentang konstruktor. Langsung aja aku ke NetBeans-nya. Di sini aku udah bikin terkait kodenya. Di sini aku pakai 3 jenis kelas. Yang pertama ada kelas universitas sebagai si parent class, dan kelas mahasiswa sebagai child class, dan si main nanti ini untuk si ngeran bagian universitas sama si kelas mahasiswa kayak gitu. Nah, di kelas parent ini terdapat kelas parent atau kelas induk ini terdapat sebuah atribut dengan modifier private, modifier non access modifier, access modifier dengan modifier dengan modifier private dan static. Nah, static ini untuk jika nilainya sama untuk semua objek. Jadi semua mahasiswa punya universitas yang sama. Kayak gitu. Nah, terus untuk private ini hanya bisa diakses dalam kelas yang sama. Jadi kita pakai si enkapsulasi ini. Kayak gitu. Nah, di sini ada metode setter untuk mengisi nama universitasnya. Nah, lagi-lagi pakai metode statik, yaitu bisa dipanggil tanpa membuat objek. Jadi kita nggak perlu bikin objek untuk mengisi setter nama untuk mengisi nama univ ini di setternya kayak gitu. Biasanya kan kita bikin objek dulu baru ngesetternya. Nah, kalau kita pakai statik itu nggak perlu pakai si objek kayak gitu. Nah, sedangkan untuk si getter nama ini untuk mengambil nilai yang udah diisi di setter kayak gitu. Nah, lanjut di kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini kan nge-extend dari si universitas. Artinya dia itu inheritance atau mahasiswa ini mewarisi dari kelas universitas ini tadi. Nah, di sini ada 1 2 3 4 ada 4 atribut dengan 3 nilai string dan 1 nilai integer. Nah, semua atribut itu dibuat private juga karena itu bentuk enkapsulasi. Sedangkan jurusan ini kenapa dia pakai integer? Karena nanti kita pakai kode angka untuk nge-inputin si jurusannya. Kayak gitu. Nah, ini adalah konstruktor. Jadi dipanggil saat objek itu dibuat. Nah, konstruktor itu apa sih? Konstruktor itu metode khusus di Java yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Jadi tujuan awalnya itu mengisi nilai awal, terus menyiapkan objek biar langsung siap dipakai kayak gitu. Nah, terus habis dari si konstruktor ini ada si metode getter name, getter nama, alamat, sama si getter jurusan. Oh, ini belum aku jelasin. Nah, di konstruktor ini terdapat this name sama dengan name kan. Nah, this ini menunjuk ke variabel dalam kelas. Jadi ngisi data ke atribut. Jadi yang ada pada parameter name, nama, alamat ini nantinya akan mengisi data ke atribut. Jadi awalnya kan atribut itu kosong. Terus jika udah terisi, maka tersimpan ke parameter name yang nantinya dari parameter name ini akan disimpan ke atribut name kayak gitu. Nah, ini yang getter sama seperti tadi untuk mengambil nilai yang sudah kita inputkan. Nah, sedangkan untuk di get jurusan ini terdapat switch case. Nah, di get jurusan ini kita pakai string. Jadi metode ini mengubah kode jurusan jadi teks. Nah, untuk switch case-nya ini digunakan untuk memilih berdasarkan kode. Nah, jika kita milih kode 61, nanti hasil yang tampil adalah matematika. Jika selain 61 sampai 66, maka hasil yang tampil adalah tidak diketahui, kayak gitu. Nah, untuk metode tampilkan data, kita mengambil dari si
universitas tadi dari kelas parent untuk bagian yang get nama univ. Nah, untuk yang NIM, nama sama jurusan itu menampilkan untuk nama, alamat sama jurusannya. Terus untuk mainnya di kelas main ini, nah kita pakai si scanner sama si array list. Nah, scanner ini kan untuk alat inputnya, input kita bikin inputan itu, sedangkan array list ini untuk menyimpan banyak objek mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini adalah tipe datanya, dan list ini array listnya kayak gitu. Nah, di sini kita ada sistem outprint masukkan nama universitas ini untuk kita menampilkan teksnya. Nah, terus yang kita inputkan dimasukkan nama universitas ini akan tersimpan di string unit input next line. Nah, next line ini berfungsi sebagai metode dari scanner yang digunakan untuk membaca satu baris input teks dari keyboard sampai ditekan enter kayak gitu. Terus lanjut dari yang sekarang universitas set nama univ. Nah, untuk universitas set nama univ ini menyimpan ke variabel statik. Nah, jadi yang awalnya dia kan tersimpan ke variabel univ ini. Nah, nantinya akan dikirim ke bagian si method setternya. Jadi ini tuh kayak pengisian si setter nama universitas yang ada pada kelas parent kelas tadi yang di awal, yang set nama universitas. Nah, setelah itu ada perulangan. Nanti di sini tuh menyimpan pilihan user, dan di sini kita memakai perulangan dual. Jadi perulangan minimal 1 kali. Nah, di sini ada tampilkan judul. Terus input datanya ada NIM, nama sama alamat, terus sama jurusan. Nah, untuk di jurusan ini aku mengirimkan katalognya, ada kode berapa 61 sampai 66 itu berupa apa. Nah, di sini di jurusan ini ada integer parseInt. Jadi yaitu mengubah input string menjadi ke integer parseInt. Nah, setelah itu kita bikin objek mahasiswa. Nah, objek mahasiswa ini nantinya akan disimpan ke dalam si array list yang kita bikin di awal. Nah, terus ada setelah do, sekarang ada di while. Jadi jika si input ini memilih Y, itu artinya mengulang, dan jika memilih T maka dia langsung berhenti, input close. Nah, di sini ada perulangan si for. Nah, perulangan for ini mengelup semua data yang dari si NIM sampai si masukkan kode jurusan. Nah, setelah selesai kita langsung menutup si scanner kayak gitu. Jadi program ini menggunakan array list untuk menyimpan data, dan scanner itu untuk input, dan dual untuk perulangan. Konstruktor ini untuk membuat objek, sedangkan inheritance itu antara mahasiswa dan universitas, serta static itu untuk menyimpan nama universitas tanpa menggunakan objek. Setelah itu kita mau coba tampilin hasilnya. Nah, ini udah selesai untuk aku ngeran projectnya. Kita di sini masukkan nama universitas, misalnya UINMA. Terus masukkan NIM 0013, nama Putri, alamat, kode jurusan 66, tambah data lagi, misal data Y, NIM 0015, sawah, terus masukkan kode jurusan misal 90. Nah, di sini kita nggak ada keterangannya, sama kayak tadi 66, kita di sini 90.
terus kita coba yang T. Udah selesai ini untuk menampilkan, dan di sini kan untuk input data mahasiswa. Ini aku salah, tampilkan harusnya di sini berarti, maaf, tampilkan data mahasiswa. Jadi di sini nanti itu ada bukan input data mahasiswa, melainkan tampilkan data mahasiswa. Jadi yang si Putri jurusannya sebagai teknik arsitektur benar karena kodenya tadi kan 66. Sedangkan yang di Salwa tadi kan kita input sebagai 90. Jadi jurusannya tidak diketahui, kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah katanya mohon maaf. Terima kasih.